Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Gus. Selamat malam. Memang ini malam betul, supaya ini tadi cari waktunya tepat. Ya, kaos kita hampir sama ini, Mas. Ya, namanya malam ini kan pakai Iya, Pak. kaos. Ya. Sampean jangan deket-deket nanti kepotong kepalanya, mundur Iya, Pak Gus. sedikit. Nah, itu. Jadi pemirsa, malam hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ngirim ke kita dari berbagai macam pertanyaan, Mas Imo. Iya, Jadi Pak Gus. nggak kita mau terlalu pendek, tapi kalau ya ini gaduh-gaduh campur baur, takutnya saya lupa yang pernah mengirim itu. Makanya kita gabungkan, Mas. Iya, Pak Gus. Pemirsa, coba kita tanya satu persatu, kita bahas. Mungkin ada 5 pertanyaan kita gabung jadi satu. Coba iya, Pak. Judulnya nanti pertanyaan-pertanyaan gitu, Pak. Gitu, iya. Ya. Udah terlihat kan, Mas Imo? Udah, Pak Gus. Sebentar, kita slideshow dulu. Nah, nampak kan? Ya, Pak Gus. Nampak, Pak Gus. Ya, jadi ini pertanyaan yang pertama ini, Mas. Jadi ini pemirsa, Pak Jenderal Muhayyad ini belum saya kasih tahu masalahnya apa. Ini langsung ini, jadi bukan dipersiapkan dulu, bukan. Jadi langsung aja. Jadi ini masalahnya ada pertanyaan ini, Mas. Yang pertama, Pak ini mengatasi overdosis. Ceritanya overdosis ini, Mas. Jadi saya sawit dengan menggunakan pupuk mikro. Saya kasih pupuk dasarnya adalah 15 gram CU, Mas. Sebagai pupuk dasar. Nah, apa yang terjadi? Ini kan before sama after, Mas. Iya, Pak Gus. 10 hari, Mas. Hanya waktu 10 hari. Jadi gosong seperti ini, mati. Ini apa yang terjadi dan bagaimana mengatasinya, Mas Imo? Ini, silahkan. Ya. Jadi ini namanya overplasmolisis ini, Pak Gus. Iya. Jadi saya pernah juga ini mengalami hal yang sama waktu saya masih sempat waktu di kebun. Itu CU ini memang sangat sensitif, Pak Gus. Jadi makanya ketika awal di lubang tanam, seyogjanya jangan ditempelkan langsung di polybag-nya. Kan polybag dibuka terus langsung diletakin di bawahnya, kan gitu. Ya. Akan jauh lebih baik apabila di aplikasinya dikasih batas antara tanah yang diaplikasi sama di bawahnya, setidaknya 5 cm jaraknya. Karena sangat sensitif sekali, Pak Agus, begitu ada terjadi pertukaran hara. Karena CU masuk ke dalam tanah, itu kan tetap pertukaran ini kan, Pak, pertukaran ion kan. Jadi ketika dia masuknya terlalu banyak ke dalam jaringan tanaman, justru malah jadi penghambat, akhirnya over menjadi plasmolisis kan gitu. Nah, ini masalahnya kalau yang sudah overnya terlalu parah ini nggak bisa diobatin kan gitu, Pak Gus. Namun kayak sebelah sisi kiri baru kejadian itu, ya diangkat lagi, diambil tanahnya yang kena mana tadi, langsung disiram pakai konsentrasi airnya, disiram lagi, baru ditanamkan lagi kan gitu. Tapi kalau terus-terusan langsung ini udah menyebabkan kematian, karena CU sebaiknya dosisnya kecil dan jangan langsung menyentuh ke akarnya, karena ini terjadi kematian kan gitu, Pak Agus. Ini untuk sesi yang pertama. Berarti ini disisip ya yang sudah mati ini ya? Iya, kalau ini udah busuk itu Pak Agus, di ujung titik tumbuhnya udah busuk, karena dia bergerak kan Pak, dari pelepah yang tua dia kan ininya, dari keracunannya. Jadi air bergerak melalui silem, ikut jaringan silem itu kan menyebar airnya Pak, dibawa ke ujung, makanya yang dari bawah-bawah dulu baru ke atas dia kan gitu Pak Gus. Seperti itu. Oke, yang pertama overdosis pupuk. Jadi saran saya Pak, diganti tanamannya. Ya, diganti karena udah mati ya plasmolisis. Ya. Berikutnya, pertanyaannya ini Mas. Jadi ini Pak, ini saya nanam sawit di tanah gambut. Kenapa kok kuning-kuning seperti ini? Yang kuning sebelah kanan ini. Silahkan dijawab. Nah, jadi kunci penanaman di gambut itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana dipadatkan kan gitu tanahnya Pak Gus. Ya. Yang kedua dijaga airnya. Nah, yang ketiga dipupuk kan gitu Pak Gus. Nah, pertanyaan yang pertama, bisa jadi
mungkin diberikan pupuk, tapi tanahnya nggak dipadatkan, sehingga pupuknya nggak bisa diserap. Yang kedua, bisa jadi dipupuk, dipadatkan, tapi kondisi airnya ini turun terlalu dalam, kan gitu Pak Agus. Ini Karena gambarnya apa Mas Imo? Ini gambarnya yang sebelah kiri. iya, makanya airnya kan udah banyak turun kan gitu Pak Agus. Nah, sekarang di gambut itu mau bagaimanapun hebatnya pupuk, kalau nggak ada airnya juga nggak bisa naik kan gitu Pak Agus. Nah, ini sarannya, urutannya, pastikan dulu piringan pohonnya bersih, ini udah bersih, terus dipadatkan kembali, baru diatur airnya pada ketinggian 40-60 cm, baru dilakukan pemupukan pada saat kondisi lembab gitu, sehingga bisa diserap, nanti bisa dilakukan pemupukan. Hanya saja ini namanya gambut, akan jauh lebih baik sebenarnya kalau saran kami itu pakai pupuk dolomit, kemudian pupuk majemuk, diikuti dengan pupuk mikro CU maupun boron, kan seperti itu bagus. Nah, dengan dosis Pak, nanti ada di, saya nggak hafal kali, tapi ada di ini produk knowledge BPKS untuk gambut. Ini sebenarnya dengan dilakukan pupuk sesuai rekomendasi yang tercantum itu dalam waktu 1 atau 2 bulan udah berubah Pak Gus. Nah, daun indikasinya apa? Nanti sebulan kan keluar 2 pelepah, nanti pelepah kedua yang keluar pasti sudah lebih panjang daripada yang sebelumnya. Hanya catatannya, seperti kejadian yang di sebelumnya tadi, hati-hati menggunakan pupuk CU-nya, harus sesuai dengan rekomendasinya, seperti itu Pak Gus. Ya, memang kuning-kuning ini kalau digambut biasa. Ya nggak apa-apa, nanti itu akan pulih ketika ya tanahnya sudah padat, kemudian airnya cukup, bisa serap Pak Gus. Nah ini di awal-awal memang biasanya di lapisan tanahnya atas ini Pak kering dia Pak Gus. Iya, ini apa gambut itu ya datar kali ya Mas, luas kali ini. Iya, luas sekali Pak. Enggak Tapi nanti nggak boleh terlalu Pak kering gini, nyemprotnya semua kan gitu. Ya. Harus cepat ada cover crop di atasnya supaya menghindari kejadian kebakaran kan gitu. Ya, ini kuning di tanah gambut sudah dijawab. Ya, Berikutnya, banyak ini Mas. Lah ini Mas, ini kan ada yang ngirim, ini sebelah kanan video sebetulnya. Pak, ini punya saya seperti ini, gambar yang sebelah kiri. Di atasnya bengkok-bengkok yang sehat, ini gambar sebelah kanan. Apa yang terjadi dan bagaimana mengatasinya, Pak Imo, silakan. Ya, kalau ini kan kalau melihat ini kan kayaknya Crohn disease ini bagus. Ya, betul. Nah, jadi seyogianya untuk antisipasi secepatnya potongin yang bengkok, terus ekstrakan boron 50 gram, ditabur di piringan pohon, nanti tunggu 3 bulan. Apabila keluar pelepahnya itu memang normal, berarti memang dipacu dengan diperparah dengan defisiensi boron. Tapi apabila nggak berubah, mau nggak mau ya memang harus material tanamannya diganti, termasuk dalam kategori abnormal bibit Pak Agus. Iya, iya. Jadi ekstra pupuk N juga perlu gitu Mas Imo. Ya, kalau yang di kanan malah perlu ini. Kalau yang di kiri itu kayaknya udah daunnya udah kayak hijau gelap ya. Iya. Nah, gitu. Yang boron aja Pak Agus untuk minim maju keluarnya pelepah. Oke, yang ini sudah terjawab. Berikutnya, nah ini ada yang busuk mati seperti ini. Kenapa ini Mas Imo? Kalau ini sebenarnya kan nanti Pak Agus lebih pas, tapi sebenarnya ini kan efek sekundernya. Bisa jadi memang ada orik tesnya atau apa, kemudian ada efek sekundernya yang lain kayak ini Pak bekicot, nah menimbulkan luka efek sekunder itu menjadi busuk Pak Agus. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan kalau yang di sini kan gitu. Ini bukan boron ini Mas? Ya, kalau dari gejala ininya Pak, memang ada indikasi kakunya, tapi ini pasti sebelumnya udah ketahan laju keluarnya pelepah, makanya langsung nampak defisiensi boron Pak. Ini efek sekundernya yang boronnya, tapi itu kan di ujung sebelah kiri itu nampak busuk kan Pak Agus? Ya, ini gambar yang lainnya ini busuk Mas. Itu dicabut pelepah apanya, pucuknya busuk ini. Iya. Ya, efek sekundernya. Nah, makanya ini sebenarnya harus dipotong di bagian perbatasan antara busuk enggaknya, baru diekstrain boron Pak Agus, baru mulai. Tapi kalau memang masih busuknya masih terjadi, akan jauh lebih baik dikasih konsentrasi tembaga oksida konsentrasi 0,3%, siramkan 0,5 liter Pak Agus. Itu untuk antisipasi efek sekundernya kan gitu.
Ya bisa jadi kan komplikasi jadi busuk-busuk, busuk Iya puput. betul Pak. Ini dibersihkan ya, tambah kalau apa fungisida, tembaga oksida juga bisa. Nah, kan gitu. Kan kemungkinan berbagai macam juga banyak. Iya. Oke, sudah lagi tambah lagi masih banyak ini Mas. Iya, Cus. Pak. Nah ini pertanyaannya gini. Nah, Pak ini punya saya tanam tadi kok yang satu bawahnya agak kuning, atasnya ini hijau. Ini padahal yang sebelahnya saya ini saya anggap normal. Udah saya cabut aja lah ini nggak normal. Katanya gini Mas, gimana ini? Ya sebenarnya sih Pak, kalau masih baru ditanam terus daun mudanya warnanya hijau, ini sesuatu yang wajar karena dia Iya. keluar kan waktu apa namanya, waktu keluar kan pasti daun yang baru itu mengindikasikan udah baru menyerap hara kan gitu Pak Agus, karena pasti dari daun mudanya. Hanya saja kalau langsung kita buru-buru dicabut kan, ini kan masih belum nampak. Kalau setidaknya kalau 6 atau 7 pelepahnya udah nampak pelepah yang barunya nanti baru di ini. Walaupun memang garis di bawah ini udah nampak apa namanya kayak seperti white street atau chimera, kita kan juga belum bisa memastikan. Mending ditunda dulu aja 3 bulan ke depan, baru dipastikan apakah ini abnormalitas atau memang bentuk dari efek habis ditanam udah bisa nyerap hara kan gitu Pak Agus. Iya, ini pesan saya pada netizen semua. Jangan sikit-sikit beda sedikit terus abnormal terus dicabut diganti gitu loh. Sering saya juga sabar dulu lihat perkembangan, sabar gitu. Sedikit Ya beda karena kuning langsung abnormal, langsung cabut gitu Mas. Ini ya ya udah 50.000 sabar. sendiri nih Pak Agus Iya, harganya. makanya Polybag sabar. sekarang bibit sama upah tanamnya udah 50.000. Makanya kan kata Mas Imo tadi sabar dilihat, nanti perkembangan kan hijau cepat ini. Belum udah coba cabut abnormal, mudah kali bilang abnormal Mas. Ya, Gitu. kadang-kadang ya mungkin uangnya masih banyak Pak Agus, tapi saran Alah, kita ditunggu dulu 3 bulan ke depan Pak Agus. iya sabar harus ditengok lagi. Lagi Mas. Ini Hmm. Mas. Ini kalau ini jurusanku ini Mas. Kalau itu jurusan Pak Agus, kalau itu ya karat Ini daun ada ini Pak saya Agus. kebetulan ya ini penyakit apa? Karat daun, alga. Cephalosporus virescens yang menyerang pelepah bawah. Banyak Ya, nggak juga apa-apa ya Pak Agus ya. ya nggak apa-apa ya, jangan terlalu takut kali. Memang Ya. itu ada pengaruhnya, tapi kan sedikit. Tapi oleh karena itu ya perawatannya ya normal aja, ya itu pelepah bawah dibersihkan, di pruning, tetapi dengan aturan yang betul jumlah pelepahnya. Tidak ada masalah itu Pak Agus. Ya nggak usah takut kali, ya kan gitu. Pokoknya banyak yang takut kali. Ya, harganya udah masih 2.000 di atas 2.000 kan Mas Iya TBS-nya. Pak Agus. Oke. Wah, habis Mas. Waduh. Wah, udah terjawab semua. Oke Mas Imo, nampaknya udah kita jawab semua. Terima Iya kasih. Pak Agus. Semoga bermanfaat ya nih Pak Agus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita pun menambah wawasan. Tambah terima kasih bagi para netizen yang setia mengirim WA ke saya cepat saya kumpulkan, takutnya terlewat, jadi gitu. Ya betul Pak Agus. Memang harus cepat direspon seperti ini aja Pak, daripada kita Iya. buat ini biar cepat langsung direspon. Dan jangan satu persatu ngomongnya sedikit pula ya kan. Kalau ini kan Iya betul Pak Agus. ini cocok lah ini Mas. Oke, terima kasih pemirsa. Mas Imo besok mau ngasih apa materi training pemupukan. Nah, jadi capek ini, istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.